Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya di antara kesempurnaan agama Islam adalah mengajarkan adab-adab Islami yang adab-adab tersebut mendatangkan kemaslahatan bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sungguhnya pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Yang adab-adab ini tidak akan kita dapatkan pada ajaran-ajaran agama-agama yang lain. Adab dalam segala hal, di antaranya adab dalam bermajelis. Kebutuhan kita untuk mengetahui adab-adab majelis sangat penting karena kehidupan kita dipenuhi dengan majelis-majelis. Terkadang majelis-majelis yang islami, terkadang majelis-majelis yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim hendaknya di atas ilmu agar bisa menghadiri majelis-majelis tersebut dengan mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab-adab majelis yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang jika datang ke suatu majelis hendaknya dia mengucapkan salam. Idza intaha ahadukum ila majlisin falyusallim. Jika salah seorang kalian tiba di suatu majelis, maka hendaknya dia mengucapkan salam kepada orang-orang yang sedang duduk di majelis tersebut. Wa idza arada an yaqum falyusallim. Jika dia hendak pergi meninggalkan majelis tersebut, maka hendaknya dia juga mengucapkan salam. Kemudian jika dia datang di suatu majelis, maka hendaknya dia duduk di tempat kosong terakhir yang dia dapati tempat tersebut. Jangan dia menerobos masuk di tengah-tengah, meninggalkan tata krama dan kesopanan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Kunna ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ataina an-nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna min haitsu yantahil majlis," atau kama qala. Kami dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salah seorang dari kami duduk di mana dia terakhir dapat tempat yang kosong. Dan tidak boleh seorang menyuruh orang lain yang sudah duduk terlebih dahulu untuk berdiri, kemudian dia menggantikan tempat duduknya. Kata Nabi SAW, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisi summa yajlisu fihi. Janganlah sekali-sekali salah seorang dari kalian memberdirikan seseorang, kemudian dia duduk di tempat orang tersebut. Ini dilarang. Walakin tafassahu wa tawassa'u, akan tapi lapangkan dan lapangkanlah. Adapun orang-orang yang lebih dahulu datang di majelis, maka hendaknya mereka memberikan kelapangan bagi orang-orang yang terlambat datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila lakum unshuju fanshuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Wahai orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah, berilah kelonggaran bagi orang yang terlambat datang, maka lapangkanlah, yaitu beri kelonggaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, yafsahillahu lakum, maka Allah akan berikan kelonggaran bagi kalian. Subhanallah, amal yang sederhana, kata Allah, beri kelapangan bagi orang yang terlambat datang agar bisa duduk bersama kalian, niscaya Allah akan berikan kelapangan bagi kalian. Sebagian ahli tafsir mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan maf'ul bih, objek dalam ayat ini. Apa yang Allah lapangkan umum. Allah akan lapangkan kehidupan kalian. Allah akan lapangkan dada kalian. Allah akan lapangkan kuburan kalian. Allah akan lapangkan surga kalian. Dengan sedikit amalan memberi kelapangan bagi orang yang terlambat datang. Jika kita hendak solat Jumat, lantas ada orang datang terlambat, beri. Kalau ada tempat, berikan tempat untuknya. Insya Allah Allah akan berikan kelapangan bagi kita. Kemudian di antara adab bermajelis, yaitu janganlah jika di majelis tersebut hanya 3 orang, kemudian 2 orang berbicara dengan berbisik-bisik, tidak mengajak orang yang ketiga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum thalatha fala yatanaja al-itsnan duna thalith, fa inna dzalika yuhzinuhu." Jika kalian hanya 3 orang, maka janganlah 2 orang berbisik-bisik
dan tidak mengajak orang ketiga berbicara dengan mereka. Karena hal itu akan menyedihkannya. Kita tidak ingin ada seorang kaum muslimin yang sedih gara-gara kita. Allah mengajarkan atau Nabi SAW mengajarkan agar kita tidak berbisik-bisik sehingga kita menyedihkan orang yang ketiga. Para ulama juga mengatakan, demikian juga jika ada 3 orang, kemudian 2 orang berbicara dengan bahasa daerah yang tidak dipahami oleh orang yang ketiga, maka hukumnya sama. Maka syaitan akan datang kepada orang ketiga tersebut, kemudian mendiktekan kepadanya bahwasanya 2 orang ini tidak menghargaimu, 2 orang ini sedang menggibahmu dan hal-hal yang lain yang menjadikan dia pun bersedih sehingga dia merasa tidak dihargai dan tidak dihormati bahkan digibahi. Di antara adab dalam bermajelis, jika terjadi pembicaraan secara khusus dalam majelis, maka ini rahasia majelis, maka tidak boleh diungkapkan di luar majelis. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza haddatsa ar-rajulu rajulan tsumma iltafata fahiya amanah." Jika ada seorang berbicara dengan seorang yang lain, kemudian dia berpaling, maka itu amanah. Jangan dia sebarkan. Jangan dia sebarkan. Tentu ketika seorang si A bertemu dengan si B, dia berbicara tidak sama ketika si A ini berbicara di hadapan banyak orang. Dia berbicara dengan si B, dia kenal si B, maka dia berbicara dengan lapang. Ada sebagian rahasia dia ungkapkan, ada kata-kata yang mungkin tidak biasa didengar oleh orang banyak. Pembicaraan khusus, maka pembicaraan khusus ini tidak boleh kita ungkapkan di luar. Demikian juga ketika majelis-majelis di WhatsApp, di grup WhatsApp mungkin ada 10 orang, ada 20 orang, kemudian ada pembicaraan, kadang tertawa, kadang canda, kadang ada perkataan yang kurang menyenangkan, maka jangan disebarkan di luar. Sungguhnya majelis adalah amanah. Dalam hadis yang dhaif disebutkan al-majalis amanah, bahwasanya majelis-majelis adalah amanah. Maka majelis khusus jangan dijadikan majelis umum. Dan inilah banyak yang terjadi di antara kaum muslimin. Pembicaraan khusus dalam satu grup kemudian di screenshot, kemudian disebarkan, akhirnya menjadikan kehebohan, menjadikan kezaliman terhadap orang yang di screenshot tersebut. Ma'asyiral muslimin, di antara adab dalam bermajelis, seorang janganlah masuk kepada 2 orang yang sedang berbicara di antara mereka. Ya, dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, la yajlisu rajulun baina rajulaini illa bi idznihima, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah salah seorang duduk di antara 2 orang yang sedang ngobrol kecuali dengan izin mereka berdua. Mungkin mereka sedang berbicara khusus, maka seorang pun masuk, kemudian ikut-ikutan sehingga mereka berdua akhirnya tidak enak, jadi pembicaraan mereka terganggu. Kalau dia ingin gabung dengan 2 orang tersebut, minta izin, bolehkah saya duduk? Mungkin mereka mengatakan boleh. Mungkin mereka mengatakan nanti sebentar 10 menit lagi kami ada keperluan. Maka adab dalam bermajelis jangan langsung nimbrung, langsung masuk, langsung nyelonong boy, lagi ngobrol apaan? Jangan. Seorang hendaknya minta izin sebelum bergabung dalam majelis tersebut. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Di antara adab-adab dalam bermajelis, seorang jangan mencuri pembicaraan sekelompok orang. Dia duduk dekatnya kemudian mencuri berita, bertajasus, pura-pura duduk situ ternyata dia mendengar pembicaraan mereka. Ini hukumnya haram dan merupakan dosa besar. Kata Nabi SAW, man tasamma'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun. Siapa yang sengaja mendengar pembicaraan suatu kaum dan mereka tidak suka ada orang lain mendengar pembicaraan mereka. Mereka tidak suka, subba fi udhunaihi al-anuq yaumal qiyamah. Maka pada hari kiamat kelak kedua telinganya akan dituangkan perak yang dipanaskan, melebur, dipanaskan kemudian dituangkan ke kedua telinganya sebagai hukuman karena dia mendengar mencuri-curi berita pembicaraan yang sedang diomongkan oleh sekelompok orang. Maka ini hukumnya adalah haram, hendaknya dijauhi. Kemudian hendaknya majelis dipenuhi atau ada zikir kepada Allah dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya tidaklah suatu majelis yang kosong dari berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali ada tirah, yaitu ada naqs, ada kekurangan. Maka seorang berusaha mencari keberkahan dalam majelis apapun. Dia duduk bersama keluarganya, duduk sama teman-temannya. Hendaknya dalam majelis tersebut ada sekali-sekali dia berkata sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Terkadang dia mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah.
Bukankah Nabi SAW dalam majelis-majelis beliau sering beristighfar? Ya, artinya dalam majelis tersebut diselingi dengan berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi SAW. Bahkan dalam sebagian riwayat, majelis yang tidak diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali para pelaku majelis tersebut qamu an mithli jifati himar. Ya, seakan-akan mereka bangkit dari suatu majelis di mana mereka habis makan daging himar, yaitu keledai yang bangkai, bahkan daging bangkai keledai. Tentunya suatu yang menjijikkan dan suatu yang tidak mengenakan. Kemudian kata Nabi SAW, wa kana lahum hasrah yaumal qiyamah. Dan mereka akan mendapatkan penyesalan pada hari kiamat akibat majelis-majelis tersebut. Oleh karenanya majelis-majelis yang kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari kosong dari bersolawat kepada Nabi SAW, akan menjadi penyesalan bagi pelaku majelis tersebut pada hari kiamat kelak. Dan kita tidak ingin menyesal dengan majelis-majelis banyak yang kita lakukan. Kemudian jangan lupa akhiri majelis dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa untuk berdoa dengan doa kafaratul majelis. Karena Nabi SAW menyatakan, barang siapa yang bermajelis, kemudian dalam majelis tersebut ada laghat, ada kesalahan, ada ngomong yang tidak benar, kemudian dia tutup dengan doa kafaratul majelis, maka niscaya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sungguhnya tidak semua majelis bermanfaat dan tidak semua majelis mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak majelis-majelis yang hanya membuang umur seseorang, dan betapa banyak majelis-majelis yang hanya mendatangkan dosa-dosa bagi seseorang. Maka seorang waspada, tidak sembarang majelis bermajelis. Hendaknya dia menjauhi majelis-majelis yang isinya maksiat, yang isinya ghibah, isinya namimah, isinya melihat hal-hal yang haram, isinya mendengar hal-hal yang haram. Dia jauhi majelis yang menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin. Majelis-majelis tersebut bukan hanya mendatangkan penyesalan dan bahkan akan mengantarkan dia ke dalam neraka Jahannam. Inilah kesempurnaan Islam. Inilah keindahan Islam. Jika setiap kita beradab dengan adab majelis, maka sungguh indah kehidupan ini. Sungguh betapa banyak pertikaian, permasalahan yang akan tidak terjadi jika kaum muslimin beradab dan berhias dengan majelis-majelis yang telah kita sebutkan tadi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة.